Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video praktikum terkait dengan pembuatan penampang seimbang di modul ke-11. Video kali ini kita akan membahas bagian kedua yang kita ambil temanya konstruksi penampang geologi begitu ya. Kita langsung saja ke slide-nya. Bahwasanya memang pembuatan penampang geologi ini akan menjadi hal yang sangat penting ya, atau mungkin ini bisa menjadi sintesa dari apa yang kalian pekerjakan. Oke, dalam membuat rekonstruksi penampang, teman-teman tentunya ada beberapa batuan yang ada beberapa data yang perlu kita miliki. Nah, tetapi tentunya juga kita membutuhkan apa yang tadi sudah disampaikan juga ya, ada kedudukan dari lapisan ya. Lalu juga kita memiliki belahan mungkin atau cleavage yang kita sebut, dan juga sumbu lipatan. Lalu kita juga perlu memiliki ketebalan satuan-satuan stratigrafi, dan tentunya nanti kita harus juga mencari keadaan batuan sebelum terdeformasi untuk membuat penampang setimbang, gitu ya. Nah, tentunya teman-teman, kenyataan bahwa asal muasalnya batuan belum terdeformasi ini merupakan kunci yang sangat penting ya untuk kita menyelesaikan masalah struktur. Nah, tentunya teman-teman, ketika kita membuat penampang nih, secara geometris seharusnya penampang yang kita buat itu memungkinkan untuk kita kembalikan ke posisi sebelum terdeformasi begitu ya, ke posisi undeformed. Jadi misalkan teman-teman mempunyai lipatan, seharusnya penampang lipatan yang teman-teman buat itu kita bisa kembalikan ke posisi awal. Sehingga kita tahu kok panjangnya seberapa panjang, tebalnya seberapa tebal begitu ya. Dan tentunya suatu penampang itu harus retro deformable. Jadi maksudnya dia bisa dikembalikan ke kondisi undeformed. Nah, ini istilah yang retro deformable ini kita kenal sebagai balancing cross section dari Dahlstrom 1969. Lengkapnya rekan-rekan bisa lihat atau rujuk di modul praktikum. Teman-teman ada gambar ini, gambar yang ditampilkan pada layar. Teman-teman bisa melihat ada dua gambar. Ada gambar non-retro deformable dan ada gambar retro deformable. Nah, apa perbedaannya? Teman-teman bisa lihat ya. Di gambar A, dia ini memiliki sesar, begitu ya. Tetapi ketika kita kembalikan sesar ini ke kondisi semula, dia tidak akan bersatu dengan gambar bagian hanging wall-nya. Bagian footwall-nya. Hanging wall dan footwall-nya itu tidak dapat bersatu. Beda ceritanya ketika gambar yang B. Dia menggambarkan adanya perlipatan, ya. Ada perlipatan mungkin terjadi sebelum proses pensesaran begitu ya. Jadi seperti drag fault dulu dia lalu patah begitu. Nah, gambar yang B kita bisa kembalikan ke bentuk awal. Jadi kita bisa lihat tuh, oh ternyata ada lipatan dulu begitu. Jadi retro deformable inilah yang sebenarnya goals dari teman-teman semua membuat penampang begitu. Jadi penampang yang kita buat tentunya harus masuk akal ya. Caranya seperti apa? Paling mudah adalah dia bisa menunjukkan kondisi sebelum terdeformasi. Nah, tentunya ada 4 prinsip utama yang teman-teman gunakan dalam pembuatan penampang. Ada 4 aspek prinsip ya. Jadi yang pertama adalah menyusun data dasar. Tentunya teman-teman harus bisa nih memplot data-data yang teman-teman temukan di lapangan ke dalam peta, lalu dari dalam peta ditampilkan atau dituliskan di garis penampang yang Anda tarik begitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah ekstrapolasi dan interpolasi. Tentunya ini adalah menggambarkan dan mengeluarkan nanti gambarannya. Lalu yang ketiga adalah penyelesaian interpretasi struktur. Tentunya di dalam pembuatan penampang kita butuh interpretasi. Jadi tidak hanya menarik-narik garis saja, tapi kita juga harus menyelesaikan beberapa problem yang memang dia butuh interpretasi karena datanya kurang dan atau memang tidak memungkinkan untuk diambil datanya seperti itu. Dan juga pengujian untuk retro deformable. Tentunya balancing cross section ini adalah masuk ke poin keempat. Jadi ketika kita sudah membuat penampang, lalu kita uji apakah penampang ini bisa menunjukkan kondisi yang tidak terdeformasi. Ketika dia bisa menunjukkan kondisi yang tidak terdeformasi, maka penampang Anda mungkin dikatakan tepat begitu ya. Tetapi apabila ada penampang yang tidak bisa dikembalikan atau bisa diposisikan ke kondisi sebelum terdeformasi, maka bisa dikatakan penampang itu kurang tepat. Oke, ini dia konstruksi penampang geologi teman-teman semua. Jadi ini merupakan gambaran rekonstruksi penampang pada daerah perlipatan ya dan sesar anjak seperti gambar yang tengah begitu. Nah, teman-teman semua perhatikan gambar yang atas. Ini merupakan gambaran sebelum diinterpretasi. Jadi ini data awal, ya penggambaran data awal di mana kita memiliki sumur. Nah, dengan kemiringan mungkin relatif landai ya di pingnya. Seperti ini ya teman-teman bisa lihat ya. Lalu di sini ada sesar, ditemukan sesar. Di sini di pingnya lebih terjal. Dan di sumur kedua
di sini ada perbedaan kemiringan setelah sesar C. Diartikan mungkin saja ada lipatan begitu kan. Karena di ujung ini, di sebelah kanan dari well 2, dari penampang, kita memiliki dipping yang berbeda lagi. Otomatis mungkin pada well ini memiliki lipatan ya, karena dia memiliki dip yang berbeda begitu. Nah, lalu kita bisa interpretasi seperti gambar A. Ini merupakan ekstrapolasi yang sederhana. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada sesar, ini kan di sumber ada sesar. Kita gambarkan seperti ini. Nah, kita gambarkan lurus-lurus begini. Nah, gini ya. Kita teruskan saja sesuai dengan dippingnya. Tetapi apa? Kita hanya mensederhanakan apa yang kita gambarkan di basic data tadi. Tetapi kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan geologi yang ada. Apa hubungannya garis yang ini dengan sesar? Ya. Apa hubungannya lipatan ini dengan sumbu ini? Kita tidak bisa mengetahui di situ ya. Nah, oleh karena itu, kita perlu membuat interpretasi yang lebih dalam, yang lebih lengkap, dan juga perlu pengujian juga secara logika bagaimana kondisi awalnya gitu ya. Nah, singkat cerita kita menggambarkan interpretasi seperti B. Di mana di sini mungkin ada bidang sesar sesar yang di sini dia merupakan bidang gelincir, dekolmennya, di mana nanti di sini ada sesar A, ada sesar B, sesar C yang dia membentuk seolah-olah seperti imbrikasi begitu ya teman-teman ya. Dan lipatan ini ternyata dia seperti ini ya, lipatan yang berhubungan dengan sesar ya, fault propagation fault begitu ya. Oke, nah ini yang teman-teman ini yang kami harapkan teman-teman bisa menggambarkan seperti ini. Oke, nah bagaimana caranya kita teman-teman bisa menggunakan metode King? Ini salah satu metode ekstrapolasi dan interpolasi lipatan yang dikenal selain metode Bush ya. Teman-teman kan sudah belajar metode Bush atau metode busur begitu ya. Ini metode King ini ya di lipatan King yang sejajar begitu ya. Ada kalau misalkan dia simetris ya kita sebut sebagai chevron begitu kan lipatannya. Tentunya ini menganggap bahwa jenis lipatan itu adalah paralel begitu. Nah, tentunya metode ini didasari oleh kenyataan bahwa pengukuran terinci menunjukkan bahwa kebanyakan lipatan-lipatan besar pada batuan sedimen terdiri dari suatu seri yang menyolok begitu. Bagaimana penggambaran metode King? Teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Jadi metode King itu gampangnya begini. Ini sudah ada ya dalam modul, teman-teman silakan perdalam. Silakan teman-teman baca secara baik-baik dan pelan-pelan di modul hingga mengerti. Nah, gambaran ini sebenarnya simpel saja untuk metode King. Jadi dia membagi lipatan secara sama begitu ya. Nah, saya coba ambil contoh begini. Ketika kita membuat penampang di sini ya, anggaplah begini. Saya coba ganti warnanya. Nah, kita memiliki dip di sini dan memiliki dip di sini. Sorry. Mungkin saya coba lebih ini deh, lebih luas gambarnya. Saya punya penampang di sini ya, teman-teman ya. Nah, gini. Lalu saya punya dip atau punya lipatan dengan kemiringan begini. Strike dip ya dengan kemiringan begini. Nah, dengan metode King, mungkin kita tarik dulu garis tegak lurus terhadap dipnya, begitu kan? Ini satu. Lalu kita tarik. Ya, sorry. Nah, mungkin kita tarik dua ya, begini ya. Nah, begini. Nah, oke. Dari sini teman-teman semua, teman-teman bisa melihat atau bisa mengukur jumlah sudut yang ada di sini. Taruhlah sudut yang teman-teman buat di sini ya, ini sekitar 100 gitu kan. Berarti teman-teman akan membagi sudut ini sama besar 50 kiri, 50 kanan. Jadi mungkin di sini 50 kiri dan 50 kanan. Nah, di situ ya. Baik, setelah Anda bagi 50-50, nah di sini nanti kita tarik garis kemenerusannya. Nah, di sini ada satu, di sini ada satu, ya. Nah, tentunya teman-teman ketika di titik ini, sudah masuk ke titik ujung ini, nah garis ini akan disesuaikan dengan garis yang ada di domain yang lain. Jadi ini kita sebut, ini domain 1, misalkan ya, ini domain 2, begitu. Jadi ini garis domain 2, sejajar dengan ini. Nah, domain 1 nanti ngikutin yang ini. Misalkan kita punya garis ya, sejajar dengan yang itu. Seperti yang lipatannya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya dalam penggambarannya begitu. Jadi inilah metode King. Teman-teman nanti bisa perdalam dengan membaca modul. Nah, contohnya seperti di gambar ini rekan-rekan semua. Ini gambar ini menunjukkan hasil pengukuran di permukaan
Dan dari data pemboran yang keseluruhannya menunjukkan besaran kemiringan relatif tetap dan secara tiba-tiba berubah menjadi kemiringan yang lain seperti di bagian tengah sini ya mungkin ya. Gitu. Nah, dengan metode King tentunya kita dapat melakukan ekstrapolasi dari setiap lipatan bersudut. Nah, tentunya teman-teman bila ketebalan lapisannya tetap atau paralel, bidang sumbu atau axial surface-nya yang membagi sama besar sudut antara sayap gamma 1 dan gamma 2 begitu ya. Dan juga sudut gamma antara sayap, ini ya sudut gamma tuh ya. Dan bidang sumbu disebut sebagai sudut sumbu axial angle gitu kan. Oke, baik ini adalah salah satu penggambarannya rekan-rekan semua. Nah, ini juga sama. Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Jadi, metode King sebenarnya membuat suatu prediksi yang lebih baik ya di dalam banyak kasus yang diuji oleh pemboran. Jadi, kebanyakan memang di industri kita lebih menggunakan metode King daripada kita menggunakan metode-metode yang lain ya, seperti metode Brooks dan sebagainya karena lebih realistis begitu. Dan tentunya metode ini juga dapat diterapkan pada lipatan yang terdiri dari lengkungan yang halus ya, karena dengan data yang lebih baik, suatu lengkungan yang halus dapat dicapai oleh suatu seri dari segmen-segmen garis lurus begitu. Nah, tentunya setelah melakukan rekonstruksi, apabila diinginkan bentuk lapisan dapat diperhalus dengan menggunakan penggambaran tangan. Nah, ini sebenarnya yang sering kami lakukan juga. Jadi, setelah kita membuat metode King, biasanya kita sesuaikan lah. Jadi kita kita perhalus dengan freehand begitu ya, dihaluskan jadi lipatannya nggak setajam ini, mungkin ada melengkung sedikit seperti itu sesuai dengan kondisi di lapangan tentunya ya begitu. Nah tentunya teman-teman semua, metode King ini bisa memprediksi bentuk yang sama dengan metode Brooks untuk lipatan yang benar-benar konsentris. Kalau misalkan lipatan yang benar-benar terpusat dengan lingkaran begitu ya, karena bidang sumbu dari metode ini memotong pusat lengkungan sebagaimana garis normal yang dibuat dalam metode Brooks. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan secara signifikan dalam ini ya, dalam pembentukan lipatan. Mungkin untuk metode King ini lebih real dan lebih mudah saja. Nah, ini salah satu contoh pembuatan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada garis track dip-nya dan ada jenis-jenis anggaplah ini jadi jenis formasi mungkin ya. Di sini ada sumurnya juga di sini. Nah, singkat cerita kita tarik-tarik seperti tadi. Seperti contoh yang saya berikan, nah, dengan arah dipnya seperti itu. Nah, nanti di sini ada beberapa problem, seperti di gambar di antara 2 dan 3 begitu ya, dan antara 1 dengan 2 seperti apa. Nah, akhirnya di sini nanti ada pembuatan gambar. Nah, di sini ada bagian 3, bagian 4, bagian 5 yang nantinya mungkin akan kita interpretasi juga dengan dip yang terjal di sini. Nah, ini adalah keuntungan dari metode King karena kita bisa mengimprove ya, kita bisa berinterpretasi juga di situ untuk penggambaran. Jadi seolah-olah nanti kan kita lihat adanya lipatan di situ ya, adanya lipatan yang mungkin dia akan membentuk sesar, hampir membentuk sesar seperti itu di bagian sini, di segmen 3 ini. Oke, nah ini juga penjelasan bahwasanya metode King ini berguna karena apa? Karena dia relatif mudah untuk dipakai dan untuk mengembangkan kondisi sebelum deformasi begitu ya dari suatu struktur yang terdiri dari segmen garis lurus. Jadi ini lebih mudah untuk dibuat atau dikondisikan untuk membuat kondisi seperti belum terdeformasi begitu. Nah, tentunya juga dapat diterapkan untuk lipatan yang perubahan ketebalan secara tiba-tiba perubahan ketebalan secara tiba-tiba dan memotong puncaknya begitu ya teman-teman ya. Oke baik, saya cukupkan untuk penjelasan metode King. Nanti kita masuk ke video selanjutnya tentang restorasi penampang begitu ya. Dan nantinya di akhir kita akan membahas sedikit terkait dengan soal latihan. Oke terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.